Teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau makan dan minum karena lupa, apakah itu membatalkan puasa? Tunggu jawabannya setelah ini. Intro dulu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semoga teman-teman masih tetap berlanjut puasanya, tidak ada yang bolong dan tarawihnya tetap full ya di masjid. Ya, kembali lagi dengan saya di Gurau di YouTube channel yang masih bersama Mas Alif dengan membahas tentang seputar bulan Ramadan, yaitu kegiatan-kegiatan yang sering sekali membatalkan puasa atau hukum-hukum yang lebih mengarah ke dosa seperti itu, ya Mas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang belum tahu. Yang pertama yaitu untuk menyingkat waktu bisa langsung saya tanyakan, tapi sebelum itu jangan lupa ditonton, like, comment, and subscribe ya kalau bisa. Ya, oke, kalau sudah, Mas Alif, saya mau tanya Mas Alif. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. ada orang itu makan dan minum Mas di siang hari pada saat berpuasa, tapi dalam keadaan lupa. Nah, orang ini sampai kenyang Mas. Sehabis kenyang baru ingat kalau dia puasa. Itu hukumnya gimana Mas? Ya. Mohon jawabannya. Pertanyaan seperti itu sering kali ditanyakan, kemudian kasus-kasus seperti ini sering kali terjadi. Saya pun pernah merasa demikian. Pernah merasakan? Pernah melakukan hal itu. Sampai kenyang Mas. Sampai kenyang. Jadi ceritanya itu ketika di kantin, saya puasa sunnah gitu. Gak puasa di kantin, puasa di sekolah. Kemudian saya diajak ke kantin oleh sahabat saya makan satu piring full habis. Kemudian saya naik ke kelas, kok inget saya kok puasa gitu. Ya. Padahal sudah kenyang namanya. Padahal sudah kenyang. Itu rezeki. Itu rezeki. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya hukumnya ketika kita makan atau minum saat berpuasa dalam keadaan lupa, itu boleh, masih tidak diapa-apakan, dimaafkan, istilahnya dimaafkan. Karena dalam hadis itu dikatakan kan apa? Man afṭara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a wala kafarata. Jadi di sana itu dijelaskan bahwa siapa yang berbuka, ada yang makan ketika bulan Ramadan, tapi dalam keadaan lupa, maka tidak ada baginya hukumannya dan juga tidak ada kafarat. Dia tidak usah mengkodok, dia tidak usah mengkafaratkan, bisa diteruskan puasa. Tinggal melanjutkan. Tapi itu tidak mengurangi pahala Mas. Tidak mengurangi pahala, karena itu lupa. Iya. Sebagaimana gini, kalau orang lupa itu tidak ada hukumnya. Tidak ada. Bukan tidak ada hukumnya, Masih dimaafkan seperti itu ya. Berarti boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi jangan hanya karena ini sengaja lupa itu nggak bisa. Iya. Karena lupa itu alamiah sifatnya. Kita aja sekarang sering bawa HP. Iya. Kita megang HP, tapi kita nyari HP. HP-nya di mana? Oh ya di sini. Oh iya, ya sering itu Mas terjadi Mas. Itu masih bisa dikatakan tidak apa-apa. Enggak, soalnya kan sampai kenyang gitu Mas. Ya. Masa ini tidak batal sih ya seperti itu. Berarti boleh-boleh saja ya. Tinggal melanjutkan saja. Selagi begini, ketika makan ingatnya tuh sampai kapan dulu gitu.
Kalau ingatnya ketika setelah makan ya sudah, memang rezekinya. Tapi kalau ingatnya di tengah-tengah ya harus diberhentikan. Harus Ketika ingat langsung berhenti, nggak boleh diteruskan. semisal masih ada makanan di mulut itu gimana Mas? Bisa dimuntahkan. Bisa dimuntahkan sebisa mungkin ya. Karena itu sudah penuh makanan. Ya, kan kita makan di mulut kok penuh. Baru ingat kalau proses silakan dimuntahkan ke mulut untuk mencegah adanya sisa-sisa makanan yang masuk itu. Alhamdulillah, berarti sah-sah saja, boleh-boleh saja, tinggal melanjutkan puasanya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, alhamdulillah sudah terjawab. Dan mengalih ke pertanyaan yang kedua, ini Mas Alif sebagai kaum Adam, ya khususnya ya biasanya ya, yang sering dialami itu sering sekali mimpi basah. Oh iya. Sering sekali sering sekali mimpi basah. Nah, ini mimpi basahnya pada siang hari saat berpuasa di bulan Ramadan, Mas. Nah, orang yang seperti ini kan biasanya kan orang yang bersetubuh, Mas. Nah, ini tidak bersetubuh, melainkan mimpi basah. Ini hukumnya bagaimana, Mas? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Seperti itu. Ya. Ini lumrah bagi laki-laki. Lumrah banget. kalau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa karena hal itu tidak disengaja dan alami. Tidak disengaja. Ketika kita tidur terus kemudian kita bermimpi mimpi basah, akhirnya keluar mani lah ya, keluar Statement. tidak apa-apa, diteruskan puasanya. Silakan Anda mandi junub kemudian lanjutkan puasanya. Karena apa? Karena hal-hal ini mani ini keluar bukan karena inzal. Apa itu? Apa itu inzal? Inzal itu adalah proses mengeluarkan mani. Baik itu bersetubuh ataupun onani. Nah, itu disebut inzal, itu proses mengeluarkan mani. Nah, sedangkan mimpi basah ini bukan termasuk bagian dari inzal. Jadi ketika Anda tidur kemudian bermimpi, itu kan perbuatan Anda tidak dinilai, ya, tidak sadar, tidak mendapat pahala, juga tidak menanggung dosa. Ketika jenengan tidur kemudian misalkan mimpi dan akhirnya melakukan sesuatu yang secara tidak sadar, itu dimaafkan, Anda tidak ada hukuman, tetap dimaafkan. Begitupun juga dengan mimpi basah. Ketika mimpi basah, apakah puasanya batal? Tidak, karena itu prosesnya alamiah. Berarti itu kan tidak disengaja kan ya? Berbeda dengan orang nonton film itu misalnya, nonton film kemudian dia membayangkan sambil merem tapi membayangkan ya keluar ya batal puasanya karena itu ada proses. Dia sengaja. Ini menarik, Mas. Habis ini saya akan bahas tentang masalah itu, Mas. Nah, berarti kalau misalkan kita mimpi basah dengan secara tidak disengaja itu tidak apa-apa, tinggal melanjutkan aja, tinggal mandi junub, mandi besar, kemudian melanjutkan puasanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang merasa mimpi basah jangan merasa resah ya. Gak usah diganti puasanya, tinggal melanjutkan ya. Karena apa? Karena rawan bagi kaum Adam sering mimpi basah ya. Termasuk kita insya Allah pernah ngalamin. Ya, insya Allah pernah ngalamin. Baik dalam keadaan capek, baik dalam keadaan mimpi dengan seseorang seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan untuk video ini. Untuk pertanyaan kali ini sebelum ditutup ya, ini perlu diketahui bahwa ada keutamaan lagi nanti malam pada saat ibadah sholat tarawih, yaitu malam ke-6 ya Mas. Pada malam ke-6 pahalanya kita akan mendapatkan seperti apa? Kita tanyakan langsung kepada Mas Alif ya Mas. Kalau malam tarawih ke-6 itu ada fadilahnya. Apa itu fadilahnya? Fadilahnya adalah ketika kita sholat tarawih itu pahalanya sama dengan kita bertawaf di Baitul Ma'mur, sedangkan pasir-pasir dan kerikil-kerikil batu-batu kecil itu ikut berdoa meminta ampunan untuk dosa-dosa kita. Oh, seperti itu. Dari saking hebatnya pahala itu sampai pasir-pasir dan batu-batu itu mau meminta ampun, mendoakan kita seperti itu. Padahal kita gak tahu di sana sudah mendapatkan pahala. Cukup dengan salat tarawih. Cukup dengan salat tarawih. Salat tarawih di satu malam ini, malam ke-6. Untuk itu jangan lupa untuk teman-teman, ayo kita ramaikan masjid bareng-bareng. Ayo kita jemaah bareng-bareng.
datang, yaitu pada bulan Ramadan yang selanjutnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.